Minasan, konnichiwa. Teteret, tereret, tetet, teteret, tereret, tuing. Saya akan menjelaskan bagaimana sejarah komunisme itu. Secara umum, komunisme adalah paham yang berhubungan dengan filosofi, politik, ekonomi, dan sosial, yang dimana tujuan utamanya itu adalah untuk menciptakan masyarakat dan sistem ekonomi yang maju dalam bidang teknologi dan tenaga-tenaga yang produktif. Lebih jauh lagi, komunisme merupakan suatu paham anti-kapitalisme di mana dalam penerapannya tidak mengakui kepemilikan akumulasi modal pada individu dan alat-alat produksi dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat secara merata. Pada dasarnya, ideologi komunisme bertentangan dengan Pancasila karena di dalam komunisme itu sangat membatasi namanya demokrasi dan tidak mengakui adanya hak perorangan. Latar belakang munculnya ideologi ini adalah karena adanya kesenjangan ekonomi di berbagai negara Eropa pada segi industri. Pada masa itu, orang-orang yang berkuasa lebih mementingkan kesejahteraan ekonominya secara individu, dan para buruh atau petani mengalami banyak penindasan. Sejak dimulai seabad yang lalu, komunisme sebuah ideologi politik dan ekonomi yang menyerukan masyarakat tanpa kelas yang dikendalikan pemerintah, di mana segala sesuatu dibagi secara adil, telah mengalami berbagai lonjakan dan penurunan. Apa yang dimulai pada tahun 1917 di Rusia menjadi revolusi global berakar dari negara-negara di Cina dan Korea hingga ke Kenya dan Sudan, hingga ke Kuba dan Nicaragua. Komunisme diluncurkan dari revolusi Oktober Lenin dan menyebar ke Cina dengan Mao Zedong naik ke tampuk kekuasaan, dan menyebar ke Kuba dengan pengambil alihan Fidel Castro. Itu adalah ideologi salah satu pihak pada Perang Dingin dan mengalami penurunan simbolis dengan jatuhnya tembok Berlin. Kali ini saya akan menjelaskan tentang ciri dari demokrasi komunisme. Itu yang pertama tuh, demokrasi itu sifatnya bersifat ateis, yaitu tidak mengimani adanya Tuhan, menganggap Tuhan itu tidak ada. Tetapi ketika orang tuh berpikir Tuhan ada, itu terserah kepada manusia masing-masing. Tentunya itu kurang menghargai sebagai individu, dibuktikannya dengan ajaran tidak mengizinkan seseorang menguasai alat produksi. Ya, komunis mengajarkan teori pertentangan perjuangan kelas. Selanjutnya, doktrin komunis salah satunya adalah yaitu the permanent atau the continuous revolution, atau revolusi terus-menerus. Revolusi menyebar ke seluruh dunia, maka komunis disebut go internasional. Selanjutnya, komunis mempunyai program terwujudnya masyarakat yang makmur tanpa kelas dan semua orang itu sama. Tapi untuk mewujudkannya ada fase diktator yang punya tugas untuk membersihkan kelas lawan komunisme, terutama tuan tanah yang bertentangan dengan demokrasi. Selanjutnya, komunis menganut satu partai saja di setiap negaranya, maka dari itu dia ada partai oposisi. Guys, kalian tahu nggak? Kira-kira apa sih akar-akar pemikiran dari komunisme itu sendiri? Kalau nggak tahu, kita bahas bareng-bareng. Komunisme adalah suatu aliran ideologi yang berlandaskan kepada ateisme. Aliran ini menjadikan materi sebagai asas segala-galanya. Aliran ini juga berkeyakinan bahwa sejarah kehidupan berjalan karena pertarungan kelas dan faktor ekonomi. Aliran ini lahir di Jerman yang dipelopori oleh Karl Marx dan Friedrich Engels yang kemudian menjelma dalam bentuk gerakan revolusi Bolshevik di Rusia pada tahun 1917 Masehi. Gerakan tersebut dipimpin oleh Lenin dan gerakan tersebut juga bagian daripada rencana Yahudi. Aliran tersebut berkembang dan melakukan ekspansinya dengan tangan besi dan kekerasan. Umat beragama, khususnya umat Islam, banyak terluka oleh ideologi ini, dan juga banyak bangsa-bangsa yang hilang dari peredaran sejarah karena ulah jahat aliran komunis ini. Dasar pemikiran komunisme ini sendiri secara teoritis diletakkan oleh Karl Marx, yang merupakan seorang Yahudi berkebangsaan Jerman. Dia adalah cucu seorang tokoh terkenal Yahudi yang bernama Mordechai Marx. Karl Marx merupakan seorang pria yang egoistis, tidak memiliki prinsip yang jelas, pendendam, dan seseorang yang materialistis. Untuk menyebarkan paham dan ide pemikirannya, Karl Marx menulis buku yang berjudul Das Kapital pada tahun 1767 Masehi. Kemudian menyusun buku dengan judul Manifesto Komunis pada tahun 1848 Masehi. Untuk menyusun teori dan mazhabnya, Karl Marx dibantu oleh Friedrich Engels yang merupakan kawan akrabnya sendiri. Engels sangat berjasa kepada Marx karena Engels lah yang membiayai hidup Marx beserta keluarganya hingga akhir hayatnya.
Akar aliran pemikiran komunis ini juga tidak menyembunyikan langkah-langkah dan aktivitasnya yang dilakukan bersama orang-orang Yahudi demi mencapai tujuan mereka sendiri. Seminggu setelah revolusi, semenjak itu pula dikeluarkan sebuah keputusan yang mempunyai dua sisi kepentingan demi untuk memenuhi hak kaum Yahudi. Yang pertama, memerangi kaum Yahudi sama dengan memerangi bangsa kelas tinggi dan kemudian harus dihukum berdasarkan undang-undang. Yang kedua, mengakui hak-hak Yahudi untuk mendirikan negaranya di Palestina. Marx juga pernah mengatakan bahwa dirinya telah berhubungan dengan filosof Zionis atau peletak-letak dasar teori Zionisme, yaitu Moshe His, yang menjadi seorang pemimpin Zionis terkenal. Kemudian, Marx terpengaruh oleh kakeknya yang menjadi tokoh terkemuka di Yahudi. Di samping itu, terpengaruh dengan aliran pemikiran Yahudi, Marx juga terpengaruh pula dengan sejumlah aliran pemikiran dan teori-teori ateisme, seperti ajaran rasionalis idealis dari Hegel, ajaran perasaan dari Auguste Comte, ajaran Feuerbach tentang filsafat alam kemanusiaan, dan ajaran Bakunin penemu aliran orang yang kacau. Oke, selanjutnya saya akan memberitahu negara mana saja sih yang menganut ideologi komunisme. Di dalam sejarah ada 19 negara yang pernah menganut ideologi komunisme. Di antaranya ada Jerman Timur dari 1949 sampai 1989. Ada Uni Soviet dari 1922 sampai 1991. Ada juga Republik Rakyat Polandia dari 1944 sampai 1989. Dan untuk negara yang masih menganut ideologi komunisme hingga sekarang, ada Republik Rakyat Tiongkok, ada Transnistria yaitu negara yang memisahkan diri dari Moldova, ada juga Kuba, ada Korea Utara, ada Laos, dan yang terakhir ada Vietnam. Nah, selanjutnya gue bakalan ngebahas pengaruh dari paham komunisme ini sendiri. Di sini gue punya 3 poin. Poin yang pertama yaitu komunisme mempengaruhi kewaspadaan negara-negara di dunia. Poin yang kedua, komunisme mempengaruhi perekonomian perdagangan. Dan yang ketiga, komunisme juga mempengaruhi perilaku masyarakat. Gue bakalan bahas poin yang pertama dulu. Kenapa gue bilang kalau komunisme itu bisa mempengaruhi kewaspadaan negara-negara di dunia. Jadi kayak banyak negara yang waspada sama si komunisme ini. Kenapa? Karena komunisme walaupun ya tujuannya itu untuk mensejahterakan masyarakat, tapi lambat laun komunisme ini justru bisa menghancurkan negara itu sendiri kalau negaranya tidak bisa mengontrol dengan baik. Karena komunisme pada dasarnya menghalalkan segala cara untuk dapat mencapai tujuannya. Dan tidak bisa kita pungkiri banyak orang komunis yang tidak segan membunuh seseorang untuk mencapai tujuannya. Dan kalau kita flashback ya ke masa-masa Uni Soviet sama Cina yang lagi bekerja sama gitu untuk menyebarkan virus-virus komunisme, itu banyak banget negara yang aware. Karena di satu sisi mereka nggak mau nih komunis itu masuk ke negara mereka, tapi di sisi lain mereka juga nggak bisa menolak secara terang-terangan. Of course dong, mereka takut ya sama Uni Soviet, takut dibom gitu kan. Jadi mereka cuma bisa aware, waspada gitu. Ini gimana nih caranya nih? Termasuk Indonesia pada saat itu akhirnya bekerja sama dengan Malaysia dan melancarkan taktik-taktik gimana nih supaya komunisme hilang dari negara mereka gitu. Dan selain menimbulkan kewaspadaan, komunisme juga menimbulkan konflik pada saat itu, yaitu konflik Vietnam dan Kamboja. Mereka berkonflik karena Vietnam waktu itu menyebarkan paham komunisme kepada Kamboja, sementara Kamboja merasa bahwa itu suatu bentuk penjajahan dari Vietnam, sehingga pada akhirnya menimbulkan peperangan di antara mereka. Lanjut poin yang kedua, kenapa gue bilang kalau komunisme itu mempengaruhi perekonomian perdagangan? Kalau kita flashback lagi di masa-masa Uni Soviet itu putus hubungan sama Cina, Uni Soviet kan menarik orang Soviet balik ya ke negaranya. Dan di situ Cina akhirnya mengalami krisis ekonomi. Banyak orang yang meninggal karena kelaparan dan kemiskinan. Itu disebabkan negara Cina sulit untuk melakukan perdagangan dunia karena banyak negara yang tidak mau bekerja sama dengan negara yang berpaham komunis. Dan di situ akhirnya Cina mulai menggandeng musuhnya yaitu Amerika Serikat dan melahirkan perjanjian Shanghai di situ. Dan akhirnya pada saat ini walaupun politik Cina itu adalah politik komunis, tetapi ekonominya itu ekonomi kapitalis. Dan per 2019 yang gue baca di CNBC, dia mengganti ekonominya menjadi ekonomi sosialis. Dan bisa disimpulkan di sini bahwa si komunisme ini tidak cocok ya untuk ditaruh di perekonomian gitu, terutama perekonomian dunia untuk berdagang dengan negara lain. Itu akan sulit dan gampang terhambat gitu guys.
Dan poin yang terakhir yaitu poin yang ketiga, komunisme mempengaruhi perilaku masyarakat. Bisa dibilang orang-orang komunis itu berpikiran dan bersikap radikal anarkis, guys. Mereka lebih suka propaganda-propaganda politik dan memicu adanya konflik gitu. Dan seperti poin yang pertama gue bilang, mereka juga gak segan untuk membunuh seseorang. Buktinya itu ada di zaman PKI, mereka membunuh para jenderal-jenderal untuk mencapai tujuannya. Dan bayangin kalau waktu itu G30 SPKI benar terjadi dan DNID itu menjadi pemimpin kita. Mungkin Indonesia nggak bisa setentram sekarang, guys. Mungkin Indonesia lebih sering konflik dan menjadi negara yang suka berperang, guys. Kalian tahu gak sih komunis punya kelebihan dan kekurangan? Yang pertama, kelebihan ideologi komunis yaitu semua orang dianggap sama, jadi nggak ada yang merasa lebih unggul. Yang kedua, lebih mudah mengendalikan pengangguran, inflasi, dan keburukan ekonomi karena pemerintah memiliki kekuasaan penuh dalam segala hal. Yang ketiga, jarang terjadi kritis. Nah, selanjutnya ada kekurangan. Yang pertama, tidak adanya kepercayaan terhadap Tuhan. Yang kedua, monopoli yang dilakukan pemerintah bisa merugikan masyarakat. Yang ketiga, masyarakat tidak memiliki kebebasan. Dan yang terakhir itu, hak asasi manusia tidak dihargai. Nah, dari berikut adalah kelebihan dan kekurangan dari ideologi komunisme. Jadi